I'm back to Ari Purwadi channel, still with me, Ari Purwadi. Ini merupakan sharing session terkait dengan dunia radio. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indra Firmansyah. Ini seputar apakah penyiar radio bisa dijadikan pekerjaan sampingan. Oke, tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, jangan lupa teman-teman untuk like video ini apabila dirasa bermanfaat. Dan misalnya dirasa bermanfaat juga silahkan untuk share ke teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk drop komen di kolom pertanyaan. Dan video saya terkait dengan dunia penyiaran akan saya taruh di kolom description box seperti biasa. Tapi sebelumnya, saat ini aku sedang sekalian berjemur di luar ruangan karena di tempat saya di Temanggung gitu. Kalau musim panas seperti ini, kalau malam dingin banget, kalau siang pagi ya, ini masih sekitar pagi, sekitar jam 9 itu juga hawanya masih dingin. Mungkin ada bunyi-bunyi suara apa tongkat kayu, itu aktivitas warga sini sedang malii gitu. Jadi tembakau dirajang, dijemur, kemudian dibalik pakai rigen gitu ya, pakai anyaman dari bambu tersebut. Langsung aja kita menjawab pertanyaan dari Indra Firmansyah. Apakah penyiar radio bisa dijadikan pekerjaan sampingan? Oke. Nah, jawaban ini mau disclaimer dulu kalau jawaban ini adalah murni dari pandangan saya pribadi, murni dari pendapat saya pribadi. Jadi orang lain boleh punya pendapat yang berbeda, orang lain boleh punya pandangan yang berbeda gitu ya. Pertanyaan komplitnya, apakah penyiar radio bisa dijadikan pekerjaan sampingan seperti seorang siswa atau mahasiswa di mana mereka memiliki jadwal sekolah atau ngampus tapi mereka ingin menjadi seorang penyiar, apakah bisa? Ini jawaban saya dari pandangan saya karena yang ditanyakan ini adalah pekerjaan. Jadi saya menjawabnya tidak bisa. Kenapa? Ada dua hal yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama terkait dengan honor yang didapat ya, karena kalau pekerjaan itu pasti motivasinya adalah mendapatkan uang, baik uang sebagai honor utama ataupun sebagai honor penunjang gitu. Kalau yang ada dua hal, sekali lagi ini yang pertama adalah uang gitu ya, honor gitu. Pekerjaan itu pasti motivasinya adalah honor. Nah, honor di sini seperti kita tahu, pekerjaan sampingan berarti dia freelance gitu kan. Sementara honor yang didapat di sini untuk radio swasta lokal, dan ini wilayahnya di sekitaran Jawa Tengah. Jawa Tengah saya tidak memukul rata semua radio sama. Sekali lagi ini murni pure dari pandangan saya pribadi. Orang-orang lain boleh punya pendapat yang berbeda. Jadi kalau dari sisi honor itu memang saya tidak paham untuk tahun 2020 ini berapa ukuran mereka dibayar per jam siaran ya. Jadi sekarang standar mereka dibayar per jam siaran ini berapa, tapi mungkin saya nebak-nebak aja ini bisa benar bisa enggak gitu. Mungkin satu jamnya itu sekitar 10.000 rupiah, atau mungkin tingginya ya 15.000 rupiah gitu per jamnya gitu ya. Kita bisa menghitung dari nominal ini, atau mungkin teman-teman yang sekarang sedang berprofesi sebagai penyiar dan pengen menginformasikan satu jamnya berapa, bisa nulis juga di kolom komentar gitu ya. Mungkin sekaligus menyebut wilayah gitu, karena kita nggak bisa mukul rata seluruh Indonesia sama gitu. Nah, saya menebak-nebaknya untuk tahun 2015 ini satu jamnya 10.000 rupiah sampai 15.000 rupiah gitu. Kita ambil aja deh, ambil 15.000 rupiah gitu ya. 15.000 rupiah per jam. Kalau siaran satu hari 3 jam berarti 45.000 rupiah. Kalau sebulan ada jadwal rutin yang satu harinya 3 jam berarti 45.000 dikali 30, 1.350.000 rupiah. Nah, apakah dengan nominal ini seorang penyiar radio ini merasa cukup atau merasa kurang? Tentu ukuran masing-masing orang berbeda-beda gitu ya. Tapi kan ada faktor-faktor yang tentu saja memengaruhi
cukup atau enggaknya gitu. Misalnya dia nggak hanya sekedar makan atau beli bensin aja gitu, tapi juga penyiar radio ini juga butuh uang untuk bayar kos, untuk bayar katakanlah apalagi ya kalau kebutuhan mahasiswa ya, mungkin dia kebutuhannya untuk bayar kos, untuk makan juga 3 kali gitu kan. Kemudian untuk beli bensin, untuk beli data, kebutuhan-kebutuhan yang primer banget lah, kebutuhan-kebutuhan dasar banget. Apakah dengan 1.350.000 rupiah ini cukup? Ukuran masing-masing orang kan beda-beda gitu kan. Tapi ada banyak faktor tadi yang saya jelaskan tadi. Kemudian eh dari sisi honor seperti itu, dan untuk 45.000 rupiah per hari ini, kalau saya melihatnya, bagi institusi penyiar radio swasta lokal sendiri juga sebenarnya sudah ngoyo dalam tanda kutip ya, sudah berjuang banget gitu untuk membayar penyiarnya 15.000 rupiah per jam itu gitu. Karena kita sudah pernah bahas juga bagaimana income radio swasta lokal ini dari iklan yang masuk atau dari event organizer yang masuk. Jadi dengan mereka mampu membayar 15.000 rupiah per jam untuk tahun 2020 ini, sebenarnya juga sudah sangat rekoso gitu ya. Itu satu dari sisi gaji yang didapat gitu. Kemudian yang kedua itu dari jam kerja. Nah, dari jam kerja ini kan kalau untuk penyiar radio sebagai pekerjaan sampingan, ini mereka kan otomatis dibayarnya per jam siaran. 1 jam siaran, 2 jam siaran, 3 jam siaran. Jarang banget sih sebenarnya yang mereka itu datang cuman siaran 1 jam gitu. Biasanya 2 jam atau 3 jam gitu kan. Jadi tinggal dikali aja honornya. Kalau 1 jam siaran 15.000, 3 jam 45.000, 4 jam 60.000 gitu kan. Tapi yang biasanya tidak mungkin diabaikan atau tidak pernah dipikirkan mungkin ya, atau mungkin tidak dibayangkan sebelumnya, bahwa sebenarnya 1 jam sebelum siaran kita mandi, kita kita siap-siap, kita nyari bahan, kita perjalanan ke radio, itu sebenarnya juga waktu yang sudah kita gunakan untuk menjalankan profesi tersebut gitu. Jadi 1 jam sebelum sebelum kita siaran ini juga bisa dibilang udah waktu mati gitu kan. Termasuk 1 jam setelah siaran ini ya kita nyusun laporan, kita mungkin masih stay di radio tersebut untuk ngobrol, untuk membantu pekerjaan yang lain. Nah, 1 jam sesudah ini juga bisa dibilang waktu yang mati juga gitu. Jadi dari jam kerja waktu sebelum, 1 jam sebelum dan sesudah ini juga harus kita hitung sebagai bagian dari kita menjalankan profesi tersebut gitu. Mungkin ya memang itu sama sekali tidak dihitung ya, 1 jam sebelum siaran, 1 jam setelah siaran itu sama sekali tidak dihitung gitu. Padahal itu waktu yang sudah kita korbankan, waktu yang sangat berharga pastinya yang sudah kita berikan kepada institusi radio tersebut, tapi diabaikan gitu, tidak dianggap sama sekali gitu kan, dan memang tidak dibayar gitu. Nah, dari jam kerja seperti itu. Jadi kalau dari jam satu hari itu kita siaran 3 jam, kita sudah memberikan 5 jam waktu kita untuk radio tersebut gitu. Which is yang mana kalau disuruh milih, ya mending kita milih menjadi karyawan tetap di radio tersebut dong. Ya enggak? Kalau misalnya dengan 5 jam kita dibayar 3 jam aja 45.000 itu, tapi dengan menjadi karyawan tetap kita bekerja 8 jam sehari ya kan, mungkin termasuk 1 jam ya, termasuk 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah kita memberikan waktu kita, mendedikasikan waktu kita untuk radio tersebut. Kalau jadi karyawan tetap berarti 10 jam gitu kan, tapi dengan gaji yang lebih tinggi, yang gaji tetap yang lebih tinggi gitu, mungkin bisa 2 atau 3 kali lipatnya gitu kan. Nah, dari yang kedua, dari jam kerja seperti itu gitu. Ini mungkin teman-teman yang belum terjun ke dunia penyiaran atau mungkin yang sudah terjun tidak memikirkan sampai segitu gitu ya, 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah gitu. Tapi dengan pembahasan seperti ini kan teman-teman jadi terbuka matanya. Oh iya, saya jadi freelance gitu. Jadi freelance siaran 3 jam, tapi saya akhirnya
mendedikasikan 5 jam saya untuk radio tersebut gitu. Ini implikasinya sangat luas teman-teman. Kenapa? Teman-teman yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, itu kan mereka punya prioritas yang harus diutamakan gitu ya. Ini sekolah dan kuliah gitu. Ketika teman-teman terjun ke industri penyiaran sebagai freelancer, eh, otomatis ya mau nggak mau ini berdampak pada kegiatan teman-teman di sekolah ataupun di kampus gitu. Yang banyak tugas yang harus dikelarin, mungkin ada tugas dengan tim, dengan teman kelompok, atau mungkin dengan ada tugas-tugas kuliah pribadi yang harus diselesaikan. Nah, ini benar-benar harus diprioritaskan gitu. Well, sebenarnya prioritas pertama atau prioritas kedua ini kalau saya melihatnya juga dari dari salary yang didapat gitu ya. Maksudnya gini teman-teman, ketika teman-teman memprioritaskan profesi sebagai penyiar radio freelance ini, benar-benar menomorsatukan itu, benar-benar menjadikan itu sebagai sebuah prioritas utama, dan itu salary-nya juga sesuai, hasil yang didapat juga sepadan, sebenarnya sah-sah aja gitu. Tapi kayaknya kurang tepat kalau misalnya teman-teman benar-benar menomorsatukan profesi gitu kan. Sementara profesi itu tidak, dalam tanda kutip, tidak memberikan hasil yang sepadan dengan dedikasi yang sudah teman-teman berikan gitu. Ini harus dipikirkan ulang gitu. Jadi hitung-hitungan matematisnya juga harus tetap jalan gitu teman-teman. Maksudnya teman-teman memang motivasi awalnya adalah untuk kuliah, untuk sekolah, ya udah menomorsatukan itu gitu. Tapi ketika menjalankan ternyata teman-teman mendapatkan hasil yang wow, yang luar biasa dari profesi yang dijalankan, dan teman-teman memilih untuk memprioritaskan itu, sebenarnya sah-sah aja, sangat manusiawi gitu kan. Tetapi ketika yang diprioritaskan utama, yang dikejar-kejar itu hasilnya tidak sepadan, ya juga teman-teman harus memikirkan ulang gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi teman-teman, orang punya pendapat, orang punya pandangan yang berbeda-beda. Dari dua alasan itu, akhirnya saya menjawab tidak bisa gitu. Tidak bisa karena pertanyaannya sebagai pekerjaan sampingan gitu ya. Beda ceritanya kalau pertanyaannya adalah apakah penyiar radio bisa menjadi hobi sampingan untuk menjalankan kegiatan saya di luar sekolah dan kuliah. Nah, kalau pertanyaannya adalah hobi, jawaban saya, pandangan saya, bisa gitu teman-teman. Orang lain boleh punya pandangan atau pendapat yang berbeda gitu. Alasannya kenapa? Ketika motivasinya adalah hobi. Nah, ketika motivasinya adalah hobi, orang tersebut dia tidak akan mempermasalahkan dengan bayaran. Dia tidak akan mempermasalahkan uang gitu. Dia menomorduakan uang kalau motivasinya adalah hobi, aktualisasi diri, daripada di rumah nganggur gitu ya. Mungkin dari pemikirannya seperti itu gitu. Saya juga melihat banyak sekali penyiar radio itu yang motivasinya adalah menjalankan hobi gitu. Dalam arti dia sudah punya segalanya gitu. Mungkin saya flashback kembali lagi ke yang poin 1 tadi, yang jawab yang faktornya adalah honor gitu ya, dengan 1.350.000 rupiah. Mungkin teman-teman yang sudah ada tanggungan untuk nyicil motor, untuk nyicil mobil, untuk beli nyicil rumah, mungkin itu nominal tersebut akan sangat kurang gitu ya teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan yang sedang kita bahas. Mereka-mereka yang sudah menjalankan hobi ini, yang saya lihat, yang menjalankan motivasinya adalah hobi, yang saya lihat mereka ini udah punya segalanya gitu. Udah bahkan kadang-kadang ke kantor saja, siaran aja pakai mobil. Pakai mobilnya juga mobil yang mewah gitu kan. Bisa kita bayangkan gitu, honor yang mereka dapatkan dari siaran ini mungkin untuk beli bensin selama sebulan aja mungkin belum cukup gitu kan. Nah, mereka yang motivasinya adalah hobi, yaitu tadi aktualisasi diri, menjalankan hobi, mencari teman, mencari mencari pengalaman baru gitu. Nah, mereka yang menjalankan hobi ini ya
tentu saja sangat bisa gitu, sangat bisa menjadikan penyiar radio sebagai sebuah pekerjaan, sebagai sebuah hobi yang mereka jalankan di samping mereka menjalankan aktivitas yang lain gitu. Tapi ada beberapa kelemahan sih mungkin gitu. Yang saya lihat ketika teman-teman menjalankan profesi penyiar radio sebagai hobi, bukan sebagai pekerjaan gitu, ini akan berdampak pada profesionalitas ataupun komitmen mereka yang kurang tinggi akhirnya gitu. Jadi kayak yang dalam tanda kutip menjadi seorang yang sangat sulit untuk diatur, a person that's so hard to hold gitu. Jadi sulit diatur gitu ya. Mereka kadang-kadang ngabarin mendadak gitu. Oh, saya nggak bisa siaran hari ini, maaf ya karena ini gitu. Oh, ya mungkin karena di pemikiran mereka ini, teman-teman yang menjalankan sebagai hobi ini, di dalam pemikiran mereka, oh saya nggak siaran pun nggak apa-apa gitu. Saya istilahnya dikeluarkan pun juga nggak apa-apa, nggak berdampak apapun ke saya gitu kan. Jadi akhirnya itu akan menyulitkan dari manajemen gitu, dari kacamata manajemen, dari kacamata perusahaan radio gitu. Jadi dari kacamata perusahaan radio memang sangat bekerja samanya ini lebih mudah kalau yang motivasinya adalah untuk bekerja gitu. Tapi kalau dari sisi finansial, dari sisi pengeluaran uang, manajemen perusahaan radio pasti akan lebih senang kepada mereka yang motivasinya adalah hobi gitu, karena mereka tidak menjadikan uang sebagai motivasi utama gitu. Nah, itu jawaban saya untuk teman saya, untuk penonton di YouTube channel saya tadi, namanya adalah Firmansyah ya, Indra Firmansyah. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Indra Firmansyah, memberi gambaran yang lebih rinci lagi tentang dunia radio. Jadi motivasinya untuk bekerja atau untuk menjalankan hobi itu dua hal yang berbeda implikasinya kepada semangat Anda ketika menjalankan profesi penyiar radio tersebut. Nah, itu tadi teman-teman untuk Instagram live story saya kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa untuk subscribe apabila dirasa video ini bermanfaat, like, share, dan juga bertanya. Kalau ada yang berbeda pendapat juga silakan bisa untuk nulis kolom komentar di kolom komentar ya. Nulis pertanyaannya di kolom komentar. Ini panas banget. Tapi saya senang karena saya bisa mendapatkan asupan vitamin D yang cukup. Terima kasih sudah bergabung. Thanks for watching. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.